Ada sekelompok pulau kecil, bahkan sebagian cuma batu karang yang nongol pas air laut surut. Tapi diperebutkan 5 negara sekaligus, China, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Taiwan. Itulah Kepulauan Spratly, wilayah yang cuma kelihatan sepele di peta, tapi sebenarnya punya nilai strategis dan ekonomi yang luar biasa. Pertama, dari sisi posisi. Spratly ini guys, ada di tengah laut China Selatan, dan letaknya benar-benar strategis banget. Ini bukan cuma jalur pelayaran biasa, tapi rute dagang internasional yang dilewati lebih dari sepertiga perdagangan laut dunia. Nilai barang yang lewat di sini miliaran dolar setiap hari. Jadi, siapapun yang bisa kontrol Spratly secara nggak langsung bisa ngontrol lalu lintas logistik regional dan bahkan global. Kedua, soal sumber daya. Di bawah laut sekitar Spratly diyakini ada cadangan minyak dan gas bumi yang besar, meski belum semua bisa dieksplorasi. Negara-negara yang kelaparan energi kayak China dan Vietnam tentu nggak mau kalah dapat bagian. Belum lagi kekayaan ikan di wilayah ini. Banyak nelayan lokal yang tergantung hidupnya dari laut sekitar Spratly, dan konflik sering pecah gara-gara saling usir di wilayah tangkapan. Ketiga, ini juga soal geopolitik dan klaim kedaulatan. China datang dengan 9 Dash Line. Ngaku-ngaku hampir seluruh laut China Selatan termasuk Spratly. Tapi negara lain nggak mau tinggal diam. Vietnam sudah bangun pos di 20-an reef. Malaysia pun juga punya pangkalan militer di Swallow Reef. Taiwan jagain Pulau Taiping. Filipina tinggalin warga sipilnya di Pulau Pakasa. Semua berlomba hadir secara fisik biar klaimnya dianggap sah. Nah, kenapa semua negara ini ngotot? Karena menurut hukum laut internasional alias UN Clause atau United Nations Convention on the Law of the Sea, kalau kamu punya pulau yang bisa kamu huni, kamu bisa klaim zona eksklusif 200 mil laut. Artinya, kamu bisa eksplorasi semua sumber daya di laut dan dasar laut di sekelilingnya. Jadi, makin banyak pulau yang kamu duduki, makin luas wilayah laut yang kamu bisa klaim. Itulah kenapa negara-negara di Asia Tenggara juga berlomba duduki karang dan batu kecil, walaupun cuma seukuran lapangan futsal. Jadi, meski kelihatannya cuma karang-karang tak berpenghuni di tengah laut, Spratly punya makna yang jauh lebih besar. Kekuasaan atas laut, energi, pangan, dan masa depan kawasan. Kalau ini semua dibiarkan tanpa aturan jelas, bisa-bisa jadi titik konflik militer terbesar di Asia Tenggara. Gimana menurut kamu? Kalau Indonesia juga punya reef di sana, harusnya kita ikut rebutan juga? Nggak? Tulis pendapatmu di kolom komentar.